Chaebol dalam bahasa Korea memiliki arti keluarga kaya atau perkumpulan orang-orang berduit, adalah sebutan yang ditunjukkan pada perusahaan-perusahaan raksasa Korea Selatan yang banyak berkontribusi secara ekonomi untuk negara ini. Bagaimana kisahnya hingga para chaebol ini bisa besar dan berpengaruh di Korea Selatan saat ini? Ayo kita bahas. Dimulai pada masa akhir Perang Korea tahun 1953. Pada akhir dari Perang Korea di tahun 1953, ekonomi Korea Selatan dalam kondisi hancur akibat perang, sehingga menyebabkan negara ini membutuhkan banyak bantuan finansial dari negara lain agar bisa memulihkan ekonominya. Pemerintah Korea Selatan pada saat itu berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk membangun ekonomi adalah dengan membantu pengusaha-pengusaha besar. Karena itulah, banyak pengusaha besar dapat banyak bantuan dari pemerintah agar bisnis mereka pulih kembali dan bisa menambah lapangan pekerjaan bagi banyak orang di Korea Selatan. Selanjutnya mulai membesar di masa Presiden Park Chung-hee. Pada masa Presiden Park Chung-hee tahun 1961 sampai 1980-an, Korea Selatan memasuki masa kapitalisme terpimpin, di mana fokus dari bisnis-bisnis di Korea Selatan harus kepada industri ekspor dan bukan impor, seperti yang dilakukan presiden pendahulunya. Dan pemerintah banyak memberi bantuan dana serta koneksi untuk alih teknologi kepada perusahaan-perusahaan besar di Korea Selatan, sehingga lambat laun perusahaan-perusahaan ini semakin lama semakin besar dan memberi dampak ekonomi yang besar bagi Korea Selatan. Pada akhir 1980-an, para chaebol di Korea Selatan sudah semakin besar dan maju, sehingga mereka sudah tidak lagi membutuhkan bantuan finansial dari pemerintah. Kontribusi chaebol untuk ekonomi Korea Selatan saat ini. Menurut data dari CXO Institute tahun 2019, bisnis yang dibuat oleh para konglomerat besar ini berpengaruh sebesar 84,3% dari total PDB Korea Selatan, sehingga menunjukkan ekonomi Korea Selatan sangat ditopang oleh para chaebol. Beberapa chaebol yang sangat berkontribusi bagi ekonomi negara ini adalah Samsung, SK, Hyundai, LG, dan Lotte. Namun, ada sisi gelap dari para chaebol ini. Walau sejak 1980-an, para chaebol ini sudah tidak membutuhkan bantuan dana dari pemerintah, namun banyak dari chaebol ini yang main belakang dengan pemerintah, supaya proyek mereka bisa banyak diterima. Dan banyak usaha kecil dimatikan atau diambil oleh para chaebol. Kontribusi mereka pada lapangan kerja juga sangat minim. Menurut data dari Nikkei Asian Review, para chaebol hanya berkontribusi sebesar 12% dari jumlah karyawan di Korea Selatan. Namun, karena kontribusi ekonomi dari chaebol sangat besar, kasus-kasus jelek chaebol banyak yang dimaafkan oleh pemerintah. Pemerintah Korea Selatan sebenarnya sudah membuat banyak peraturan agar para chaebol ini tidak makin membesar, seperti pada tahun 1982 yang sudah dibuat peraturan agar chaebol tidak boleh memiliki bank, dan chaebol tidak boleh sembarangan memakan usaha kecil, lalu memaksa para chaebol ini untuk terus terdaftar di Bursa Korea Selatan agar segala tindakan mereka bisa diawasi oleh publik. Walau demikian, masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah karena peraturan-peraturan ini masih banyak yang bisa diakali oleh mereka. Dengan kesimpulan, chaebol adalah perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan yang sangat berpengaruh ke ekonomi Korea Selatan. Walau memang mereka banyak membantu ekonomi negara ini, namun tidak dapat dipungkiri, membuat banyak perusahaan-perusahaan ini memiliki peluang untuk melobi pemerintah dan kerap merugikan masyarakat. Sehingga pemerintah Korea Selatan diharapkan bisa membuat kebijakan agar membuat chaebol tidak berlaku semena-mena kepada masyarakat sekaligus tetap menjaga hubungan baik dengan mereka.